Sandra disambut dengan hangat oleh keluarga Adiguna, kini status dari seorang Sandra adalah istri sah Harun Pradipta. Meski bukan pernikahan yang diinginkan, tetap saja ikatan suci itu harus tetap dijaga. Selamat datang di keluarga kami, nak, ucap Amira dengan senyuman merekah di wajahnya. Terima kasih Nyonya, balas Sandra seketika membuat Amira menggeleng tidak suka, ia tidak suka mendengar Sandra memanggilnya Nyonya. Panggil aku Mama, seperti Harun memanggil kami oke, ujar Amira mengusap wajah cantik menantunya. Iya, Ma, dengan gugup Sandra memanggil Amira dengan sebutan Mama. Kalian pasti lelah, lebih baik kalian istirahat, ucap Adiguna yang hanya dibalas anggukan kecil oleh Sandra sementara Harun hanya diam dan pergi begitu saja meninggalkan istrinya. Ma, Pa, kami permisi dulu, pamit Sandra diangguki Amira dan Adiguna. Amira memandangi punggung Sandra yang sedang menaiki anak tangga, ia berdoa semoga anak-anaknya selalu bahagia. Terutama Harun, semoga putranya bisa melihat ketulusan Sandra dan mencintainya sebagai seorang suami. Jangan sedih, Ma, Papa yakin Harun akan bisa mencintai Sandra, kita hanya perlu menyerahkan semuanya pada waktu, cicit Adiguna mengusap bahu istrinya lembut. Semoga saja, Pah, sahut Amira menyeka air matanya yang hampir menetes. Di dalam kamar, Harun sudah menyibukkan diri dengan ponselnya. Ia tidak menghiraukan Sandra yang sedang merapikan pakaiannya ke dalam lemari dan merapikan beberapa baju Harun yang terlihat berantakan. Dan, mau saya buatkan sesuatu? Tanya Sandra dengan sopan. Buatkan saya kopi, jawab Harun tanpa melihat Sandra yang lantas mengangguk. Sandra segera keluar dari kamar Harun, ia lantas pergi ke dapur untuk membuat kopi untuk Harun. Seperti biasa, Sandra akan bertemu dengan pelayan lain yang sedang menyiapkan makan siang. Selamat siang Bu, sapa Sandra ramah pada Binur yang sedang menggoreng ayam. Non Sandra, selamat siang. Sapa Binur balik, ia mengubah panggilannya terhadap Sandra karena merasa kini Sandra sudah menjadi nona mereka. Ibu apa sih, panggil aku kayak biasa aja. Aku bukan nona Sandra, protes Sandra tidak enak jika dipanggil formal oleh orang yang sudah ia anggap seperti ibu kandung sendiri. Kamu ini ada-ada saja, Sandra. Kamu sudah menikah dengan Den Harun itu berarti kami harus memanggilmu nona bukan, sahut pelayan yang lain bernama Lilis. Aku mungkin sudah menikah, tapi aku tetap Sandra yang menjadi asisten rumah tangga di keluarga Adiguna. Sandra yang kalian nilai menjadi nona, itu semua hanya angan-angan yang tidak mungkin akan terjadi, batin Sandra tersenyum miris. Bersamaan dengan itu, ia selesai membuatkan kopi untuk Harun. Sandra pamit pada Binur dan juga Lilis untuk pergi ke kamar dan memberikan kopinya pada Harun. Di pertengahan anak tangga, Sandra berpapasan dengan Ana yang baru kembali dari kampus. Wajah gadis itu terlihat sangat sedih, ingin rasanya Sandra bertanya namun ia takut Ana akan marah. Selamat siang, Nona Ana. Sapa Sandra yang membuat Ana tersadar dari lamunannya. Kak Sandra, jangan memanggilku Nona. Kini kau adalah istri kakakku itu berarti kau adalah kakakku juga. Cicit Ana memeluk Sandra dengan hangat. Iya, Ana, ucap Sandra ragu. Apa kopi ini untuk Kak Harun? Tanya Ana menunjuk kopi di tangannya Sandra. Iya, apa kau mau aku buatkan sesuatu? Tanya Sandra balik, mungkin segelas jus bisa mengembalikan hari Ana. Bolehkah? Tanya Ana merasa tidak sopan jika menyuruh kakak iparnya. Tentu saja, aku akan buatkan jus buah seperti biasa untukmu, jawab Sandra menepuk pelan bahu Ana di mana gadis itu lantas tertawa riang. Sandra mengantar kopi lebih dulu ke kamar Harun, ia melihat Harun sedang setengah berbaring di ranjang dengan kepala yang bersandar di bantal. Di pangkuannya ada laptop yang sedang ia gunakan untuk melakukan pekerjaan. Dan, ini kopinya, ucap Sandra seraya meletakkan kopi buatannya di meja. Sahut Harun hanya berdehem tanpa melihat pada Sandra. Sandra berniat untuk pergi karena ia ingin membuatkan jus untuk Ana, namun seketika langkahnya terhenti mendengar panggilan Harun yang begitu dingin. Tunggu, panggil Harun seraya menutup laptopnya kemudian turun dari ranjang. Perlahan kakinya melangkah mendekati sofa yang ada di dalam kamar, ia duduk dengan santai di sana sementara Sandra berdiri di dekat pintu sambil meremat pakaiannya. Iya Den, tanya Sandra dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap Harun yang asik menyeruput kopinya. Saya mau bicara, ucap Harun datar membuat Sandra terdiam, ia harus menyiapkan mental sebelum mendengar ucapan Harun.
Apa tujuanmu mau menikah dengan saya? Tanya Harun. 6 kalimat itu berhasil menyentak Sandra. Maaf Den, tentu Anda sudah tahu dengan pasti alasan saya mau menikah dengan Anda. Saya hanya berniat membalas budi pada keluarga Adiguna, jawab Sandra jujur. Mungkin semua keluarga saya percaya, tapi tidak dengan saya. Gadis mulia mana yang mau mempertaruhkan masa depannya hanya demi balas budi? Kau mengincar harta bukan? Tanya Harun mencecar Sandra yang semakin dibuat terkejut. Sandra menarik nafas, ia berusaha menahan gemuruh di hatinya. Benar-benar tidak habis pikir, bagaimana bisa Harun berpikiran seperti itu tentangnya padahal dalam mimpi sekalipun Sandra tak ada niat seperti itu. Maaf Den, tapi dalam mimpi sekalipun saya tidak ada niatan seperti itu. Sudah saya katakan sebelum akad bahwa saya tidak akan menuntut apapun dari Anda, saya akan tetap menjadi pelayan di rumah ini tanpa embel-embel istri Anda. Jawab Sandra pelan namun mengandung ketegasan di dalamnya. Kau tahu bahwa saya tidak akan pernah mencintaimu bukan? Tanya Harun dingin. Tentu saya tahu, karena itu saya tidak menaruh hadapan apapun pada pernikahan ini. Baik dilanjutkan ataupun berpisah, saya akan menerimanya asal saya masih bisa bekerja di rumah ini, jawab Sandra, setiap kalimat yang ia ucapkan seakan mengandung duri yang menusuk hatinya sendiri. Harun menatap nyalang pada Sandra, ia tidak menyangka jika wanita yang ia nikahi secara terpaksa akan pasrah mengatakan itu semua padanya. Tidak ada kebohongan di mata wanita itu tapi keraguan tetap ada di hati Harun sendiri, seperti yang Sandra katakan, ia akan tetap menjadi Sandra sebagai asisten rumah tangga di rumah Adiguna. Beberapa pelayan dan tukang kebun menolak bantuan Sandra karena takut jika Harun akan memarahi mereka. Namun Sandra tetaplah Sandra, ia memaksa melakukan semuanya seperti biasa. Bu biar aku saja, ibu lanjutin pekerjaan yang lain. Ucap Sandra mengambil alih memotong sayur untuk sarapan. Waktu baru menunjukkan pukul 5:30 pagi, tapi Sandra sudah sibuk dengan berbagai pekerjaan. Setelah memasak, ia akan pergi ke kamar Harun untuk menyiapkan pakaiannya dan memberikan kopi untuknya. Sandra, kami takut dan Harun marah. Sebaiknya kamu jangan lakukan pekerjaan apapun, ucap Bi Nur was-was. Tenang saja Bi, dan Harun sudah tahu jika aku akan tetap melakukan tugasku seperti biasa. Balas Sandra mengusap punggung Bi Nur pelan. Sandra membuat salad dan juga nasi goreng sebagai menu sarapan, ia menata masakannya di meja kemudian bergegas ke kamar Harun sambil membawa segelas kopi yang biasa ia buat sebelumnya. Sandra membuka pintu kamar, ia melihat kondisi kamar masih berantakan. Di sofa masih ada bantal dan selimut yang ia gunakan semalam untuk tidur. Benar, apa kalian pikir Harun akan mau tidur seranjang? Tentu jawabannya tidak, maka dari itu Sandra harus tidur di sofa. Dan, bangun ini sudah jam 6:30. Nanti Aden terlambat untuk pergi ke kantor, ucap Sandra tanpa menyentuh Harun untuk membangunkannya. Dan, panggil Sandra, karena tidak ada pergerakan dari Harun akhirnya Sandra memberanikan diri untuk menyentuh Harun di bagian tangannya. Dan Harun, bangun ini sudah siang. Ucap Sandra menggoyangkan tubuh Harun pelan. Harun menggeliat karena merasa tidurnya terganggu, terlebih lagi ia merasa dipanggil berkali-kali namun matanya seakan sulit terbuka. Pelan-pelan ia memposisikan dirinya duduk, mengucek matanya sebentar dan mulai menatap sekeliling kamarnya. Selamat pagi, Den. Saya sudah buatkan kopi untuk Anda dan di sana juga sudah saya siapkan pakaian Anda. Tutur Sandra seraya berjalan mendekati jendela kamar dan membuka tirai di sana. Matahari menyelinap masuk ke dalam kamar, pantulan bayangan Sandra yang berdiri di belakang jendela membuat bayangannya terlihat oleh Harun. Seketika pria itu teringat oleh mantannya, Isabel. Wanita yang ia ajak membangun mimpi namun justru menghancurkannya begitu saja. Ah! Teriak Harun tiba-tiba membuat Sandra terlonjak kaget karenanya. Beruntung kamar Harun kedap suara jadi tidak akan terdengar sampai keluar kamar. Dan, ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Sandra mendekati Harun karena merasa khawatir. Jangan mendekat, saya tidak butuh rasa khawatir darimu. Pinta Harun mengacungkan jari telunjuknya pada Sandra. Sandra tidak menurut, ia tetap mendekati Harun pelan-pelan dan tentu itu memancing emosi dalam diri Harun. Pagi-pagi sudah membuatnya kesal, sebenarnya ini bukan salah Sandra. Harun hanya tiba-tiba teringat oleh Isabel. Sudah saya katakan jangan mendekat. Kau tuliha.
Bentak Harun seketika membuat tubuh Sandra bak terkena semen yang membuatnya kaku. Bersiaplah Den, semua orang pasti sudah menunggu untuk sarapan, ucap Sandra pelan kemudian segera keluar dari kamar Harun. Asteris. Sandra memutuskan untuk pergi ke taman dan menyirami bunga di sana. Ia tidak mau menemui Harun di meja makan karena takut jika pria itu kembali emosi. Yang terpenting adalah ia sudah menyiapkan segalanya di meja makan, termasuk jus untuk Harun dan Ana. Selamat pagi, sapa Ana riang pada kedua orang tuanya yang sudah duduk di meja makan. Selamat pagi, balas Amira dan Adi Guna tersenyum pada putrinya. Selamat pagi, sapa Harun yang datang tak lama dari Ana. Di mana Sandra? Tanya Amira yang belum melihat menantunya sejak pagi. Entahlah, jawab Harun cuek dan sibuk mengambil sarapan untuknya sendiri. Binur, panggil Amira dan secepat itu juga Binur datang. Nyonya memanggil saya, tanya Binur menunduk sebentar. Di mana Sandra? Tanya Amira. Non Sandra sedang menyiram tanaman Nyonya. Jawab Binur yang kebetulan tadi bertemu dengan Sandra di taman. Tolong panggil dia ke sini ya, dia pasti belum sarapan. Pinta Amira diangguki oleh Binur. Setelah menunggu, akhirnya Sandra datang. Wanita itu menunduk sopan pada mertuanya, Ana dan juga Harun. Mama panggil aku, tanya Sandra berdiri di sebelah Amira yang mana itu juga sebelah dengan Harun. Kau dari mana? Ayo duduk dan sarapan bersama, ajak Amira dengan begitu lembut, ia sangat menyayangi menantunya itu. Sandra menoleh pada Harun, tidak Ma, aku masih ada pekerjaan. Tolak Sandra halus. Lupakan pekerjaan itu, duduk dan makanlah Sandra. Tutur Adi Guna seraya menyantap sarapannya. Mau tidak mau akhirnya Sandra menurut, ia duduk tepat di sebelah Harun. Terlihat sekali raut wajah Harun yang masih kesal, andai di rumah ini hanya mereka berdua pasti Harun sudah mencaci maki dirinya. Di tengah sarapan berlangsung, tiba-tiba Harun terdesak. Sandra yang kebetulan menuang air segera memberikan gelas berisi air putih itu pada Harun bahkan tangannya refleks menepuk punggung Harun pelan. Harun menatap Sandra tajam, ia tidak suka disentuh oleh wanita itu. Baik sengaja ataupun tidak, Sandra yang menyadari itu semua segera menjauhkan tangannya juga pandangannya. Setelah Harun pergi ke kantor, Sandra lantas masuk ke dalam kamar untuk membersihkannya. Ia mengganti sprei kasur, gorden dan juga karpet lantai yang kebetulan memang hari ini jadwal untuk menggantinya. Sandra, memasang sprei ranjang berwarna biru laut, warna kesukaan Harun. Ia melipat selimut kemudian menata bantal dengan rapi. Gorden ia ganti menjadi warna keemasan sementara karpet berwarna senada dengan gorden. Baiklah sekarang waktunya vakum, gumam Sandra mengusap-usap kedua telapak tangannya. Ia lantas mengambil alat vakum cleaner kemudian mulai membersihkan sofa, dan sekitar kamar lainnya. Ketika sedang asik membersihkan kamar, tiba-tiba pintu terbuka. Sandra sontak membalik badan dan menemukan Harun masuk tanpa melihat padanya. Ada yang tertinggal Den, tanya Sandra memberanikan diri. Di mana dasi saya? Tanya Harun seraya mencari-cari di dalam lemari. Sandra buru-buru mencarikan dasi yang cocok untuk Harun. Ia mengambil dasi berwarna hitam yang biru yang cocok dengan jas biru dongkernya. Harun mengambil kemudian memasangnya setelah itu pergi begitu saja. Sandra melanjutkan pekerjaan yang lain, ia berniat membersihkan halaman belakang namun tiba-tiba Amira memanggilnya sehingga ia harus menemui mama mertuanya terlebih dahulu. Kenapa, Ma? Tanya Sandra pada Amira yang sedang membaca buku. Duduklah, sayang. Ucap Amira meminta Sandra duduk di kursi yang berseberangan dengannya. Sandra menurut, ia duduk di depan Amira. Wanita yang sudah berusia tetapi masih tetap terlihat cantik itu lantas tersenyum pada Sandra, namun senyuman itu tidak bisa menutupi kesedihan di matanya. Ada apa, Ma? Semua baik kan? Tanya Sandra khawatir. Iya sayang, Mama cuma mau minta maaf sama kamu. Jawab Amira dengan suara bergetar menahan tangis. Maksud Mama? Tanya Sandra tidak mengerti. Mama tahu kamu sedih, Sandra. Mama tahu kamu sakit hati atas perlakuan Harun sama kamu, tapi Mama mohon jangan pernah meninggalkan Harun apapun yang terjadi, jawab Amira menunduk untuk menyeka air matanya. Sandra lantas mendekati Amira, ia berjongkok di depan wanita itu kemudian menggenggam tangan yang sudah terlihat keriput itu dengan erat. Apa yang Mama katakan, aku tidak sakit hati atas perlakukan dan Harun. Aku menerima semua ini dengan ikhlas,
lagi pula sejak awal aku memang hanya ingin menolongnya tanpa mengharapkan apapun, ucap Sandra dengan lembut. Ia mencoba memberi pengertian pada Amira. Tapi Mama menaruh harapan besar pada kamu, Sandra. Mama menaruh harapan besar untuk kebahagiaan Harun sama kamu. Mama juga berharap besar mendapatkan cucu dari kamu. Maaf jika Mama egois, tapi hanya kamu yang Mama percaya untuk menjadi pendamping Harun. Ujar Amira membuat Sandra tersentak. Ia tidak tahu jika Amira akan mengatakan itu semua padanya. Mama mohon belajarlah untuk mencintai Harun. Jika perlakuannya kasar Mama minta maaf, tapi Mama tahu sifat Harun sebenarnya. Kamu mau kan sayang menunggu Harun sampai kalian bisa sama-sama menerima? Tanya Amira penuh hadapan. Tapi bagaimana dengan Den Harun, Ma? Jangankan untuk berbicara, untuk melihatku saja dia tidak mau. Ucap Sandra seakan putus asa dengan ucapan mertuanya. Mama yakin kamu bisa, Harun pasti akan luluh dengan perlakuan kamu yang lembut dan penyayang. Dia pasti akan bisa melupakan masa lalunya dan berusaha membangun masa depannya bersama kamu. Yang terpenting adalah kamu mau menuntunnya untuk itu, tutur Amira memberi semangat pada menantunya yang terlihat begitu ragu. Baiklah, Ma, demi Mama dan kebahagiaan Den Harun, aku akan berusaha menjadi istri yang baik untuknya. Aku akan berusaha untuk membawanya kembali ke Harun yang dulu dan melupakan masa lalunya. Putus Sandra yakin, ia akan berusaha keras untuk meluluhkan hati Harun. Terima kasih, sayang. Kami semua mendukungmu, ucap Amira kemudian memeluk Sandra erat. Terima kasih, Kak. Tiba-tiba terdengar suara asing dari luar. Sandra dan Amira sama-sama menoleh dan menemukan Ana di sana. Kami yakin kakak bisa membuat Kak Harun kembali, ucap Ana menyemangati kakak iparnya. Terima kasih, Ana. Aku akan meyakinkan diriku untuk bisa membawa Den Harun kembali, sahut Sandra tersenyum manis. Bukan Den Harun, tetapi Mas Harun. Cobalah terbiasa untuk memanggilnya begitu, ralat Ana memberitahu Sandra. Sandra tampak ragu mengucapkan kalimat itu, ia rasa tidak pantas memanggil Harun dengan seakrab itu. Namun semangat dari Ana dan mertuanya membuat Sandra mau berusaha. Mas Harun, ucap Sandra pelan dan malu-malu. Mulai hari ini Sandra akan mencoba memanggil Harun dengan panggilan, Mas. Ia tidak tahu akan seperti apa reaksi Harun, berdoa saja semoga Harun tidak langsung mengusirnya.